Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang berjudul Teori Belajar Matematika Kooperatif yang beranggotakan saya sendiri Bella Kusuma Putri, lalu ada Desi Widyaningrum, ada Tahmiyah Widya Setiafiza, dan Normalita Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar pertama. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran kooperatif learning. Menurut Carlina 2010, sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Kemudian yang kedua, karakteristik pembelajaran kooperatif. Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Carlina 2010 diantaranya yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. Yang kedua, anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin. Dan yang keempat, sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu. Selain itu, terdapat 4 tahapan keterampilan kooperatif yang harus ada dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, forming atau pembentukan, yaitu keterampilan yang dibutuhkan membentuk kelompok dan membentuk sikap yang sesuai dengan norma. Yang kedua, functioning atau pengaturan, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatur aktivitas kelompok dalam menyelesaikan tugas dan membina hubungan kerjasama di antara anggota kelompok. Yang ketiga, formatting atau perumusan, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam terhadap bahan-bahan yang dipelajari, merangsang penggunaan tingkat berpikir yang lebih tinggi, dan menekankan penguasaan serta pemahaman dari materi yang diberikan. Dan yang terakhir, fermenting atau penyerapan, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk merangsang pemahaman konsep sebelum pembelajaran konflik kognitif, mencari lebih banyak informasi, dan mengkomunikasikan pemikiran untuk memperoleh kesimpulan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tania. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar matematika kooperatif. Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan belajar kooperatif menurut Hill dan Hill tahun 1993 adalah yang pertama,
meningkatkan prestasi siswa, yang kedua memperdalam pemahaman siswa, yang ketiga menyenangkan siswa, yang keempat mengembangkan sikap kepemimpinan, yang kelima mengembangkan sikap positif siswa, yang keenam mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, yang ketujuh membuat belajar secara inklusif, yang kedelapan mengembangkan rasa saling memiliki, dan yang kesembilan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selain mempunyai kelebihan, belajar kooperatif juga mempunyai beberapa kelemahan. Menurut DES tahun 1991, beberapa kelemahan belajar kooperatif adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif. Dan yang keempat, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Ali tahun 2021. Sedangkan menurut Jarolimek dan Parker dalam Isjoni tahun 2010 mengatakan bahwa keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, saling ketergantungan positif, yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, yang keempat, suasana rileks dan menyenangkan, yang kelima, terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru, yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Adapun kelemahan pembelajaran kooperatif learning yang dikutip dari Isjoni tahun 2010 adalah meliputi yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan lebih banyak tenaga pemikiran dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Nur dan Sri tahun 2009. Selanjutnya, langkah-langkah teori belajar matematika kooperatif. Ibrahim tahun 2000 mengemukakan bahwa langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, yang kedua, menyajikan informasi, yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar, yang kelima, evaluasi, dan yang keenam, memberikan penghargaan. Selanjutnya, contoh dalam pembelajaran penerapan pembelajaran. Di sini contohnya yaitu dalam RPP. Pada kelas 2 semester 1, tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan rumah, pembelajaran ke-1. Kompetensi intinya yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, KD 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks
teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikatornya menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Kemudian KD 4.2, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Indikatornya membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian pada muatan pembelajaran matematika, KD yang pertama yaitu 3.4, indikatornya yang pertama menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Yang kedua menjelaskan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. KD yang kedua yaitu 4.4, menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Indikatornya menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Kemudian muatan pembelajaran SBDP. KD yang pertama yaitu 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Indikatornya yang pertama membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.2, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Indikatornya menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu dengan benar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman yang lain. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. 1. Dengan bimbingan guru melalui forum video conference Zoom, siswa dapat berdiskusi untuk membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. PPK Gotong Royong C4 Critical Thinking and Problem Solving ICT. Yang kedua, dengan bimbingan guru forum video conference Zoom, siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu dengan benar. Yang ketiga, dengan mendengarkan dan mengamati guru membaca teks bermain perahu kertas melalui video yang dikirim melalui WhatsApp group, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru melalui Google Classroom, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Yang keenam, dengan berdiskusi antara siswa dibantu orang tuanya, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Yang ketujuh, dengan bimbingan guru melalui forum video conference Zoom, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Selanjutnya yaitu penguat pendidikan karakter, yaitu antara lain 1. Religius, nasionalis, gotong royong, tanggung jawab, dan disiplin. Materi pembelajaran untuk yang pertama reguler, terdiri dari 3, yaitu isi teks pendek berkaitan dengan keragaman. Yang kedua, penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Yang ketiga, panjang pendek pada nada lagu. Untuk yang kedua yaitu remedial, yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama isi teks pendek berkaitan dengan keragaman, yang kedua penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian, yang ketiga panjang pendek pada nada lagu. Yang ketiga yaitu pengayaan, antara lain yaitu muatan rangkuman bacaan, mengerjakan sebuah soal yang berkaitan dengan konsep perkalian. Yang ketiga menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendeknya nada. F. Pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan menggunakan saintifik. Yang kedua, yaitu model-model menggunakan pembelajaran kooperatif tipe learning together dengan langkah. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar.
Yang keempat, membimbing siswa untuk belajar kelompok. Yang kelima, melakukan evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Untuk yang ketiga yaitu metode. Metode menggunakan tanya jawab, pengamatan, ceramah, dan penugasan. G. Media pembelajaran. Untuk yang pertama, medianya menggunakan gambar Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Yang kedua, teks lagu berdayung. Yang ketiga, teks bermain perahu kertas. Yang keempat, media audio visual berupa slide PowerPoint. Yang kelima, WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom. Yang kedua yaitu sumber belajar, antara lain yaitu buku pedoman guru tema 2 kelas 2, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua yaitu buku siswa, yang ketiga lingkungan sekitar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman selanjutnya. Yang materi selanjutnya adalah H. Kegiatan pembelajaran. Pertama, kegiatan pendahuluan. Orientasi, peserta didik dan guru masuk di forum video conference Zoom, Google Classroom, atau WhatsApp Group dengan alokasi waktu 20 menit. Yang kedua, peserta didik dan guru saling mengucapkan salam. Yang ketiga, salah satu peserta didik yang masuk room paling awal memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai, atau kedisiplinan dan religiusitas atau PPK. Yang keempat, peserta didik mengecek kebersihan ruangan dan kerapihan tempat belajar masing-masing dengan bimbingan guru. Selanjutnya, peserta didik mengecek kehadiran temannya dengan bimbingan guru, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama atau nasionalisme PPK. Yang ketujuh, pembiasaan membaca dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah itu perahu kertas? Pernahkah kalian bermain perahu kertas? Pernahkah kamu membaca judul teks bacaan bermain perahu kertas? Itu termasuk critical thinking, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua adalah apersepsi. Kegiatan pertama, peserta didik menerima apersepsi, yaitu instruksi sebuah gerakan seperti burung sedang terbang, lalu peserta didik menirukan dengan alokasi waktu 5 menit. Yang kedua, peserta didik menerima ucapan terima kasih dari guru karena mau mengikuti ajakan guru. Yang ketiga, peserta didik diberi pertanyaan, apakah siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak? Mari kita belajar cara membedakan panjang pendek nada pada lagu anak, termasuk communication and menalar. Selanjutnya adalah motivasi atau menyampaikan tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu 5 menit. Kegiatan pertama adalah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau mengamati. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang manfaat mempelajari materi pembelajaran atau mengamati. Yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan langkah kerja yang akan ditempuh peserta didik dalam pembelajaran atau mengamati. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan sintaksnya yang pertama menyajikan informasi dengan alokasi waktu 40 menit. Kegiatan yang pertama, pada awal pembelajaran, siswa diarahkan untuk mengamati gambar Beni dan Tiur yang sedang bermain perahu kertas yang disajikan dalam sebuah PowerPoint atau kegiatan mengamati. Yang kedua, siswa diarahkan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan berdasarkan gambar yang diamati, termasuk critical thinking, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga adalah siswa lain diminta menjawab pertanyaan yang diajukan atau communication dan menalar. Lalu, guru membacakan teks bermain perahu kertas dan siswa diarahkan untuk mendengarkan dengan saksama atau mengamati. Selanjutnya adalah guru membimbing siswa menyanyikan lagu berdayung dan siswa diarahkan untuk mendengarkan dengan seksama atau mengamati. Sebelum menyanyi,
terlebih dahulu dijelaskan bahwa dalam bernyanyi harus memperhatikan nada. Kegiatan yang selanjutnya, siswa diminta membaca teks yang berkaitan dengan panjang pendek nada atau literasi. Guru menjelaskan cara menyanyikan nada 2 ketuk dan 1 ketuk pada lagu atau mengamati. Guru membimbing siswa menyanyikan lagu berdayung dengan benar atau integritas. Siswa memperhatikan contoh penyelesaian masalah perkalian yang dimulai dengan penjumlahan berulang. Fokus guru dalam memberikan contoh di awal diharuskan menggunakan benda konkret terlebih dahulu atau mengamati, critical thinking, dan menalar. Selanjutnya, guru menjelaskan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang atau communication. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan forum video conference Zoom selesai dilanjutkan menggunakan Google Classroom dan WhatsApp Group. Kegiatan yang kedua adalah mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar dengan alokasi waktu 30 menit. Kegiatan yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok atau collaboration. Yang kedua, peserta didik mengamati penjelasan mengenai tugas yang akan dilakukan atau mengamati. C. Peserta didik mengamati penugasan yang diberikan oleh guru atau mengamati. Rincian kegiatan peserta didik yang pertama, salah satu siswa dalam satu kelompok diminta untuk menceritakan kembali teks bermain perahu kertas, kemudian di video, dan dikirimkan melalui WhatsApp Group atau Google Classroom dengan intonasi dan lafal yang tepat. Kemudian anggota kelompok mengamati dan memberikan tanggapan atau communication dan collaboration. Yang kedua, 2 orang siswa dalam satu kelompok menyanyikan lagu berdayung yang dikemas dalam sebuah video dan dikirimkan melalui WhatsApp Group atau Google Classroom dengan memperhatikan panjang pendek nada atau nasionalis. Yang ketiga, kemudian setelah mengamati video, siswa berdiskusi menentukan nada 2 ketuk dan 1 ketuk pada lagu dengan menggunakan simbol atau collaboration. Kegiatan yang terakhir adalah siswa berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan sebuah soal yang berkaitan dengan konsep perkalian atau collaboration. Sintaks yang selanjutnya adalah membimbing siswa untuk belajar kelompok dengan alokasi waktu 40 menit. Kegiatan yang pertama, peserta didik mengamati lembar kerja peserta didik yang dibagikan di WhatsApp grup kelompok. Yang kedua, peserta didik menanyakan hal yang masih bingung terkait penugasan atau communication atau mengkomunikasikan. Yang ketiga, peserta didik melakukan penugasan secara berkelompok dan menuliskan hasil diskusi tersebut pada sebuah kertas maupun buku tulis atau collaboration. Sintaks yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dengan alokasi waktu 15 menit. Kegiatan yang pertama, peserta didik menyajikan hasil kerja kelompok yang telah dilakukan pada WhatsApp Group atau kelas atau ICT. Yang kedua, peserta didik diberi bimbingan menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau communication. Yang ketiga, peserta didik melakukan pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam buku catatan atau notes. Yang keempat, peserta didik dan guru melakukan evaluasi dan penguatan. Sintaks yang selanjutnya adalah memberi penghargaan dengan alokasi waktu 5 menit. Yang pertama, peserta didik diberi penghargaan atas pekerjaan kelompok yang hasil laporan tugasnya paling lengkap. Untuk kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami atau communication atau mengkomunikasikan. Yang kedua, peserta didik diberi arahan untuk tetap semangat menjaga protokol kesehatan dan selalu mentaati protokol kesehatan atau mengamati. Yang selanjutnya adalah peserta didik mengamati arahan mengenai pembelajaran di pertemuan yang akan datang atau mengamati. Yang langkah terakhir adalah peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa atau religius dan kedisiplinan. I. Penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dengan rubrik penilaian sebagai berikut. 1. Penilaian sikap. Observasi selama penilaian. 1. Lembar observasi penilaian sikap spiritual,
Aspek yang dinilai adalah aspek religius, indikator penilaian terlampir. Kedua adalah lembar observasi penilaian sikap sosial, aspek yang dinilai adalah disiplin, tanggung jawab, gotong royong, santun, dan percaya diri. Indikator penilaiannya terlampir. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya berupa tes, instrumennya soal tertulis, dan kisi-kisinya penilaian terlampir. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan, penilaian keterampilannya pun terlampir. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Widyaningrum. Kemudian yang J adalah remedial. Pembelajaran remedial dilakukan apabila nilai peserta didik kurang dari KKM sama dengan 75. Remedial berlaku bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar. Bentuk kegiatan remedial sebagai berikut. Yang pertama, guru membahas kembali materi tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang bagi siswa yang belum paham. Yang kedua, guru membimbing siswa secara rutin, khususnya siswa yang belum dapat membaca dengan lancar karena akan berpengaruh pada proses pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, guru membimbing siswa yang belum mampu menentukan panjang pendek nada pada lagu menggunakan simbol. K. Pengayaan. Pengayaan pembelajaran dilakukan apabila peserta didik mendapat nilai lebih dari atau sama dengan KKM, yaitu 75. Pembelajaran pengayaan diberikan materi baru terkait materi yang telah dipelajari sebagai pengayaan keilmuan. Yang pertama, guru memberikan soal-soal yang lebih bervariasi tentang perkalian bagi siswa yang telah mampu menyelesaikan soal-soal sebelumnya dengan baik. Yang kedua, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu membacakan teks dengan benar. Dan yang ketiga, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu menentukan panjang pendek nada pada lagu dengan menggunakan simbol. Yang terakhir adalah lampiran. Yang pertama ada bahan ajar, yang kedua media pembelajaran, dan yang terakhir kisi-kisi dan lembar soal evaluasi. Terima kasih. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 13. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak stop recording. Stop, Pak.